Ya Bu, siap. Aduh, Ibu lihat ini ada satu belum siap nih. Rini, bikinnya banyak dulu ya. Kita udah pembelajaran dulu. Iya Ibu, oke fokus dulu ya. Baik Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, tutup doanya satu orang. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa memberikan dapat kita masing-masing berdoa di Kristus. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir Hadir semua Bu. semua. Oke, pintar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kalian tutup hidung kalian sama tutup mulut. Berapa menit Bu? 1 menit cukup atau 30 detik cukup. Apa yang kalian rasakan? Gak bisa nafas Bu. Oke, gak bisa nafas. Sudah, nanti kita mau belajar apa? Tahu Bu. Tahu apa? Sistem pernapasan. Oke, hari ini kita belajar tentang sistem pernapasan. Bu, ya, izin ke toilet. Silakan. Jangan lama ya. Iya Bu. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu mengharapkan kalian dapat memahami berbagai macam organ pada sistem pernapasan. Aduh, kamu dari mana? Kenapa bawa jajan? Dari kantin Bu. Tadi izinnya kemana? Ke WC. Lalu kenapa ke kantin? Maaf saya lapar Bu. Ini ya, selama masuk kantin jangan sampai dimakan dulu ya. Kita belajar dulu. Baik Ibu. Kita dulu. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak sih apa itu sistem pernapasan? Saya Bu. Apa Kak Ekber? Jadi sistem pernapasan itu merupakan rangkaian organ tubuh yang berfungsi mengambil oksigen dan mengeluarkan oksigen. Proses ini terjadi sangat penting karena menghasilkan energi yang dihirup oleh makhluk hidup. Oke, Ibu sedikit revisi ya. Sistem pernapasan itu adalah serangkaian organ tubuh manusia yang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Gitu ya. Oke, ini penjelasan sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil apa tadi? Mengambil oksigen. Mengambil oksigen dan mengeluarkan Karbon karbon dioksida. dioksida. Iya, pintar. Nah, kalian tahu nggak sih organ-organ pernapasan itu apa aja? Tahu Bu. Tahu Bu, saya. Ais, coba. Ini tinggal dibaca ya Nak. Pertama ada hidung Ibu, Lalu yang kedua ada tenggorokan. suaranya diganti sedikit ya. Yang pertama ada hidung Ibu, Nah, yang kedua ada tenggorokan, iya. yang ketiga trachea,
Lalu Yang keempat bronkus dan yang kelima itu paru-paru. iya betul. Nah, anak-anak tahu gak sih di tenggorokan ini ada yang namanya faring dan laring. Lalu trakea ini adalah pangkal tenggorokan yang ini. Selanjutnya bronkus. Bronkus itu adalah cabang pada paru-paru yang ini cabang-cabangnya. Kelihatan? Kelihatan Bu. Kelihatan ini jangan gitu ya, teman-temannya. Temannya nanti tak fokus, kamu fokus juga ya. Iya, ada. Ibu. Ya. Nah, apa aja sih fungsi-fungsinya pada organ pernapasan? Setiap organ pernapasan itu memiliki fungsi yang khusus seperti hidung yang menyaring udara. Tahu nggak kenapa hidung bisa menyaring udara? Ada yang tahu? Ayo coba ini. Kenapa hidung menyaring udara? Karena hidung ada lubangnya. Betul, tapi kurang tepat ya. Ada yang mau menambahkan? Edward? Coba. Karena di dalam hidung itu terdapat organ hidup Bu, tempat masuknya oksigen. Nah, Betul. itu biasanya juga di dalam rongga hidung itu ada rambut halusnya Bu. Iya, itu dia jawabannya. Karena di dalam hidung itu ada yang namanya rambut halus. Jadi, rambut-rambut halus itulah yang menyaring. Nah, kita belajar dulu ya. S-nya simpan dulu ya. Iya, Ibu. Simpan di bawah S-nya. Iya, Bu. Oke. Nah, jadi rambut-rambut halus pada hidung itulah dia yang menyaring debu yang ikut masuk bersama udara yang kita hirup. Oke, selanjutnya ada trakea. Trakea itu sebagai saluran udaranya. Nah, selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru itu sebagai tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Sampai sini ada yang ditanyakan? Iya ada Bu. Tidak ada. Lanjut ya. Ada Bu. Selanjutnya ada yang namanya proses pernapasan. Nah, proses pernapasan ini meliputi inspirasi dan ekspirasi. Seperti namanya in dan ex. Kalau in itu masuknya udara ke dalam tubuh, nah sedangkan ex atau ekspirasi yaitu keluarnya udara dari tubuh yang terjadi secara terus-menerus. Oke, selanjutnya ada gangguan pernapasan. Nah, di sini Ibu mengambil 3 contoh gangguan pada pernapasan. Yang pertama itu ada apa? Asma. Kedua, influenza. Dan yang terakhir, Bronkitis. Iya betul. Lalu bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita agar tidak terjadi gangguan pada pernapasan kita? Ada yang tahu? Apa ya? Tidak merokok Bu. Betul. Lalu ada lagi? Gunakan masker Bu ketika keluar ruangan, misalnya saat mau pergi jalan-jalan. Karena Iya. Lalu? menjaga lingkungan Bu. Betul. Oke, ini ya cara menjaga kesehatan pernapasan. Nah, sistem pernapasan itu sangat penting untuk kita jaga agar kita tidak sakit seperti contoh yang Ibu berikan tadi. Ini cara menjaganya itu kita harus menghindari asap rokok. Nah, anak-anak, karena kalian di sekolah, kalian jangan merokok dulu ya. Nggak mau. Jadi jangan. Oke, selanjutnya tuh kita tuh bisa berolahraga secara teratur. Jangan malas-malasan, jangan main HP mulu, jangan main game terus, oke? Lalu kita itu bisa menjaga kebersihan lingkungan seperti yang Edward bilang tadi. Oke, Ibu ada satu video nih. Ibu harap kalian tonton dengan seksama ya. Jangan kalian tidak menontonnya, tidak mendengarkan. Baik, Ibu. The function of the respiratory system is to transport air into the lungs and to diffuse oxygen into the bloodstream Yeah. and carbon dioxide out. Gak bisa bahasa Inggris.
ada teksnya. Oh iya. Jadi harus dilihat ya, dibaca. Oke. Jadi Ibu akan suruh kalian bikin kesimpulan. Baik Ibu. Jadi dibaca ya gitu ya. It is separated into the upper and lower respiratory tracts. Air enters the upper respiratory tract through the mouth, or nose and nasal cavity, where it is filtered, warmed and moistened. Next, it passes into the pharynx, and then into the larynx, which is known as the voice box. From here, the air passes down into the trachea, also known as the windpipe. The inner membrane of the trachea is covered in tiny hair cells called cilia, which catch particles of dust which are removed through coughing. The trachea is surrounded by 15 to 20 C-shaped rings of cartilage at the front and side, which help protect it and keep it open. The trachea divides into two smaller tubes called bronchi, which pass air into the left and right lungs. Once inside the lung, the bronchi split several ways, forming tertiary bronchi. These continue to divide, forming bronchioles, which are narrow tubes less than 1 millimeter in diameter. Eventually, air enters alveolar sacs and alveoli, where gaseous exchange takes place. Oke, sudah. Ibu minta kalian keluarin kertas satu lembar, satu orang satu. Simpulkan apa yang kalian dapat dari video It tersebut. allows you to focus on your readings, not your notes. Ibu kasih waktu 5 menit, habis itu mulai ke depan ya. Baik Ibu. Oke. Sudah Bu. Oke, kita punya Ibu ke depan ya. Baik Bu. Cepat ya. Cepat. Bu, Ibu selesai. Sudah lihat ya, jangan ke kantin. Iya Ibu. Oke. Tahan. Baik Bu. Sini Ibu di depan. Sudah semua? Jika sudah semua, kalau Ibu Belum Bu, belum. Ya Bu. ya. Oke, Ibu. Bagus semua ya. Itu semuanya sudah mendengarkan dengan seksama video tadi. Oke, karena pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, Ibu mau satu orang bacakan kesimpulannya. Ais, silakan baca. Pernapasan berperan penting dalam kehidupan karena memungkinkan terjadinya pertukaran gas dan dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi. Oke, nah Ibu ada satu kuis nih. Siapa cepat dia dapat ya. Dapat apa Bu? Dapat poin. Oke, sini ada pertanyaannya. Nanti Ibu hitung 1 sampai 3.
organ yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas adalah Saya Bu. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Expert. Jawabannya paru-paru Bu. Mari kita lihat apa betul. Iya betul. Yeay. Oke, karena Edward menjawab dengan benar, maka poin Edward plus 5. Yeay, terima kasih Bu. Oke, anak-anak, minggu depan kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Oke, Ibu harap kalian baca materinya, karena minggu depan juga Ibu akan mengadakan kuis. Jadi kalian belajar ya. Baik Ibu. Sebelum berakhirnya pembelajaran kita hari ini, Ibu mau nanya loh. Minggu lalu, Ibu ada kasih PR enggak? Ada Bu. Ada Bu. Bawa semua? Bawa. Iya. Waduh, Minggu kenapa tidak membawa? Lupa Bu. Lupa. Lupa atau tidak mengerjakan nih? Tidak mengerjakan Bu. Sesuai kesepakatan kita minggu lalu yang tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Nilainya di -2 Bu. Iya betul, ini nilainya kamu Ibu -2 ya. Jangan lah Bu, nanti saya kerjakan Bu. Iya tapi kan udah lewat harinya, udah seminggu. Lain kali dikerjakan ya PR-nya. Iya Bu. Oke. Oke, silahkan dikemaskan alat tulisnya. Kita pulang. Baik Ibu. Mau kemana ya? Belum selesai. Udah, kita kalau baca doa, ulang sama-sama ya. Kita baca doa dulu, ya Bu. Oke, silakan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa dibaca materi untuk minggu depan. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Yuk, keluar yuk. Mau selesai kan? Ya guys.